Hubung satu orang tersebut dikasih kelonggaran, akhirnya mengundang begitu banyak oknum Aremania dari Tribun Utara sama Tribun Selatan. Sementara saya di Tribun 8 sama Tribun 7, di Tribun 87. Di papan skor. Di papan skor di Tribun Timur saya, Pak. Di Tribun Timur. Dari utara sama selatan itu sama-sama turun, tapi gak banyak, Pak. Paling tidak itu kira-kira ada sekitaran 2000 supporter lah. Gak nyampe separuhnya, padahal yang hadir 42.000 lebih yang hadir itu. Full sesak memang di Kanjuruhan itu, Pak. Depan saya sendiri, di depan saya pribadi, saya melihat seorang ibu bawa anak balita kira-kira 1 bulan setengah. Masih digendong seperti ini posisi. Anak saya sudah tidak bernapas, anak saya sudah tidak bernapas, anakku wis mati, bilangnya seperti itu. Dari ibu tersebut dan suaminya sudah gak bisa bicara apa-apa. Ibunya semaput, geblak, saya menahan sama teman saya, Pak. Orang empat. Saya bilang ke teman saya, sambung gue tahan. Masa dari atas ditahan semua sementara sampai ibu ini keluar sama almarhum, sama si bayi tersebut, Pak. Sampai ibu ini keluar, saya lepas tangan saya. Di situ ada gas air mata lagi yang masuk. Posisi di atas saya, gas air mata itu meletas kena tiang itu loh, membatas tribun, duas. Pas di atas saya turun, air itu turun sama asap itu sudah turun. Di situ saya sudah mulai gelap. Gelapnya saya awal itu sesak, saya nggak bisa nafas, Pak. Saya belum keluar tribun, masih di tangga mau turun ke pintu keluar. Saya masih di tribun itu, Pak. Tapi sempat di lapangan ya, Benda? Nggak, saya nggak turun. Saya termasuk apa ya, Pak? Nggak berani gitu loh. Biarkan mereka lah. Kalau emang mereka mau mengutarakan, tapi kita nggak di 87 nggak, Pak. Cuma sebagian yang turun gitu. Keluarnya? Saya keluar itu saya sudah lepas kontrol. Saya nggak sadar sudah, Pak. Info dari teman saya Aremania sekaligus teman saya yang dibonceng saya berdua pakai sepeda motor saya sama-sama Probolinggo Sumber Taman, itu yang bopong saya, bawa lari saya karena saya sudah kejang, mata sudah putih semua. Saya nggak sadar kejang. Kalau telinga saya nggak berfungsi sudah, Pak, cuma dengarnya seperti suara bising-bising gitu, nggak dengar suara apa-apa sudah, cuma dengar suara bisingan aja, Pak. Sadarnya di mana? Sadarnya saya sudah ada di tim medis. Rumah sakit? Bukan masih, Pak, di sekitar area stadion. Dia membantu saya memberikan oksigen sekaligus memompa dada saya, Pak, secara manual, bukan pakai alat, secara manual dioyak. Itu saya masih belum sadar sampai di pure, habis air 2 timba masih belum sadar saya. Terus teman saya bilang, ayo harus bawa ke IGD. Jangan, Mas, ini harus ada penanganan utama dari tim medis dulu. Takutnya apa, di perjalanan meninggal. Karena dilihat denyut nadi saya masih ada waktu itu, Pak. Jadi diusahakan sebisa mungkin sampai saya tuh akhirnya merespon, badan saya merespon dengan batuk, Pak. Batuk yang terasa perih, tapi nafas masih tersendat, masih sedikit-sedikit. Saya baru bisa nafas kalau kepala saya di ke ataskan gini, baru bisa nafas saya, Pak. Boleh cerita sedikit kok bisa kejadiannya sampai memakan korban sampai 100 berapa orang? 100, kalau sampai ini tadi 180 dengan yang luka ringan, luka berat, yang meninggal. Totalnya sekian. Kalau yang meninggal 124, 125 kayaknya. Sekitar kurang lebih seperti itu. Seperti itu ya. Nah, ceritanya gimana? Waktu itu Dik Mila itu posisinya di mana itu? Kok bisa selamat itu? Kalau saya ada di Tribun 87, tepatnya di tempatnya skor. Oh, dekat sama skor ya, papan skor itu. Awal mulanya itu gimana, ceritakan juga. Saya melihatnya itu pas menit-menit terakhir itu sepertinya memang sudah kayak mau ricuh karena banyak supporter yang ya wajar lah kecewa ya melihat pertandingan idolanya tidak bisa menangkan dengan skor yang diinginkan. Saya lihat di situ Sam Yuli sebagai dirijennya Arema yang di Tribun 87. Sebagai pemimpin leader supporter ya. Itu turun di lapangan. Turun ke lapangan langsung. Sepertinya beliau kayaknya mau menyampaikan suaranya supporter yang lain. Gimana kok bisa kalah? Supporter yang lain kecewa. Sepertinya seperti itu. Cuman enggak tahu ya, mereka masih berjabat tangan, bersalaman. Belum selesai itu. Tiba-tiba yang dari arah yang belakang sudut gawang itu ada anak melompat masuk lapangan, beberapa anak situ. Sudah aku nggak berani, wes sudah tak lihat itu memang bakalan ricuh. Bagilah rusuh ya. Wes sudah bakalan rusuh ini, rusuh. Karena sudah sempat ada yang masuk di padang ya, di lapangan ya. Para polisi juga sudah sebetulnya dari awal sudah ngasih tahu
jangan turun gitu. Oh, polis waktu itu pun sudah bagi amaran ya, jangan turun sudah bagi warning. Sudah kasih tahu. Melihat itu, aku sudah nggak berani wes, langsung pulang keluar. Nah, ternyata di luar itu sudah ricuh duluan. Mau lewat aja susahnya minta ampun. Sudah kayak jalan itu sudah di blok, yang mana buat supporter, yang mana buat barakudanya. Sudah nggak bisa lewat, baru lihat segitu banyak supporter di luar itu yang nggak bisa masuk, yang mungkin mereka kehabisan tiket. Nah terus waktu di luar itu lihat kerusuhan apa itu di Milan? Kayak baliho di depan stadion itu dirusak, mobil dibakar itu sempat aku lihat itu, terus aku lari ya. Sempat melihat mobil polisi ya? Jadi sedan polisi itu. Sedan polisi yang kereta polisi itu yang dibakar. Terus nggak berani aku luari, aku cari motorku gimana caranya supaya cepet bisa keluar dari zona itu. Menyelamatkan diri. Ya wis nggak mau ikut-ikut. Wis kalau menurutku kalah ya kalah aja, nggak usah bikin rusuh dan ricuh. Berusaha menjadi supporter yang dewasa lah. Meninggalnya beberapa supporter itu bukan karena antar supporter Arema dengan Persebaya ya. Tidak ada satupun. Enggak, memang. Karena sudah ada perjanjian tadi ya. Iya, sudah ada perjanjian tertulis dari tahun 2006 itu. Dari 2006. Kalau main di Persebaya, supporter Arema pun nggak ada yang lihat. Kalau main di Malang, supporter Persebaya pun nggak ada yang melihat di Malang. Makanya itu korbannya kemarin itu rata-rata semua daripada Arema sendiri. Jadi sebetulnya harus dipikirkan juga seperti itu, anak-anak itu yang supporter baru. Kalau bisa kan di atas juga ada yang membimbing kayak seperti Sambuli. Jangan begitu, itu nurutlah. Itu kan juga buat demi kebaikan kita semua juga. Jangan gitu, harga diri lah. Istilahnya kita jaga harga diri masing-masing. Itu yang paling penting ya. Iyalah. Itulah harapan kedepannya supaya supporter itu bisa menjadi supporter yang baik, dewasa. Jadilah supporter yang bijaksana, jadilah supporter yang dewasa. Jangan jadi supporter arogan, jangan jadi supporter anarkis. Apa sih untungnya itu loh. Kalau sudah begini kan merugikan semua. Jadwal pertandingan ditunda. Ya kalau ditunda, nanti kalau ditiadakan lagi susah lagi ya, nggak ada hiburan lagi ya. Iya, ini baru aja Arema aktif lagi ya, setelah pandemi kan, baru berjalan berapa liga kan. Nah kemudian di Milan kalau misalnya ada pertandingan lagi masih berani lihat lagi nggak? Masih lah. Masih, tapi ya. Aremaku. Nah itulah bosku, jadi ketemu bual kami, bincang-bincang kami, sharing kami dengan Dek Mila yang kebetulan mereka menyaksikan langsung kejadian tragedi di Kanjuruhan yang memakan korban 129 orang ya, kurang lebih itu. Nah, mudah-mudahan video ini bisa menjadi pengajaran dan bermanfaat untuk lebih berhati-hati menjadi supporter yang baik seperti yang disarankan Dek Mila tadi. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.